teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kalimsa Taregan NPM A1E021026 Pendidikan Fisika. Nah, tak terasa ini merupakan pertemuan kita yang benar. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-12. Ya, pada pertemuan kita yang ke-12 ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Nah, semoga dengan pertemuan kita yang ke-12 ini nantinya teman-teman dapat memahami bagaimana kepemimpinan sekolah yang efektif. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang ke-12 ini? Ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama nantinya adalah konsep kepemimpinan, baru faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, baru teori kepemimpinan, baru fungsi kepemimpinan, baru kepemimpinan sekolah, kepala sekolah yang efektif, baru gaya kepemimpinan. Nah, itu dia akan topik pembahasan yang akan kita bahas. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita bahas. Ya, yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Nah, tahu nih teman-teman, apa itu kepemimpinan? Iya, kepemimpinan itu adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang ataupun tim maupun kelompok agar mau bekerja sama dan melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan minimalisir perilaku negatif, ya, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Nah, itu adalah konsep kepemimpinan. Nah, bagaimana unsur-unsur dari kepemimpinan ini? Dari unsur-unsur kepemimpinan ini harus ada yang namanya pemimpin. Baru ada yang dipimpin, baru adanya proses yang mempengaruhi, baru selanjutnya ada tujuan yang ingin dicapai. Ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, itu adalah unsur-unsur dari kepemimpinan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan ini. Apa saja? Ada dari dia faktor internal, ya. Di sini merupakan faktor yang berasal dari dalam pemimpinan itu. Misal, pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikelar dalam kepemimpinan itu, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, baru pengalaman dalam kepemimpinan, pandangan seseorang tentang manusia. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan agar nantinya dia dapat menjadi pemimpin yang baik. Nah, di sini ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Nah, yang kedua di sini faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok. Baru yang ketiga adalah lembaga yang dipimpin. Keempat faktor legal, faktor lingkungan sosial, ya, faktor perubahan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan, ya. Itu adalah faktor yang mempengaruhi kepemimpinan ini. Nah, baru selanjutnya itu teori kepemimpinan. Di sini ada 5 teori, ya, yang menurut Said tahun 2010 halaman 365. Yang pertama adalah teori orang terkemuka, Great Man Theory. Baru yang kedua teori lingkungan, environmental theory. Baru yang ketiga adalah teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Baru yang keempat adalah teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory. Baru yang terakhir adalah teori humanistik. Ya, itu adalah teori-teori
kepemimpinan. Tentu di dalam kepemimpinan itu ada teori-teorinya, teman-teman. Selanjutnya adalah fungsi dari kepemimpinan ini. Tentu ada fungsi dari kepemimpinan itu. Menurut Kurniadin dan Masali tahun 2012 halaman 309 sampai 311 ada beberapa fungsi kepemimpinan ya. Ada fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah kepemimpinan sekolah yang efektif. Nah, menurut Blake dan Mouton tahun 1994 dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan efektif. Yang pertama adalah initiatif, baru kedua inquiry, baru yang ketiga adalah advocacy, baru yang keempat adalah conflict solving, baru yang kelima adalah decision making, baru yang terakhir adalah critique. Nah, itu adalah kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Tentu kepala sekolah itu adalah harus efektif sebagai seorang pemimpin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Baru yang terakhir yaitu gaya-gaya kepemimpinan. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe dalam kepemimpinan yang menurut Asmendri tahun 2012 halaman 211. Di sini gaya kepemimpinan ini ada 4 nih. Yang pertama adalah tipe otoriter, baru yang kedua adalah secara demokrasi, ya, secara bersama, secara langsung, baru kendali bebas. Ini merupakan pemimpin yang diberikan kekuasaan langsung pada bawahan. Baru yang keempat adalah tipe pseudo demokratis, ya, tipe ini disebut juga dengan demokratisme. Nah, itu adalah gaya dari kepemimpinan. Nah, bagaimana teman-teman? Tentu teman-teman semua sudah dapat mengetahui materi kita pada pagi ini tentang kepemimpinan sekolah yang efektif. Nah, jika teman-teman belum memahami, teman-teman dapat melihat kembali penjelasan dari saya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat.